Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen Bapak Wafada Arif Najia selaku pengampu mata kuliah Ma'anil Quran dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Qasar. Kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, langsung saja pengertian qasar. Qasar merupakan salah satu cabang atau konsentrasi dalam ilmu balaghah. Kalimat qasar adalah kalimat yang singkat atau pendek yang memiliki arti atau makna banyak. Menurut istilah, qasar adalah mengkhususkan suatu perkara pada perkara lain dengan tata cara tertentu, atau menetapkan hukum terhadap hal yang disebutkan dalam kalimat atau meniadakannya dari selainnya dengan memakai tata cara tertentu. Dalam ilmu ma'ani, qasar adalah mengkhususkan suatu perkara pada perkara lain dengan cara khusus. Lalu dalam istilah balaghah adalah mengistimewakan sesuatu yang lain dengan jalan tertentu. Dalam qasar terdapat 4 rukun. Apabila sebuah kalimat telah terpenuhi rukun qasar, maka kalimat tersebut baru dapat disebut sebagai struktur kalimat qasar. Yang pertama adalah maksur, yang kedua maksur alaih, yang ketiga maksur anhu, dan keempat adat qasar. Rumusan masalah yang kedua adalah macam-macam qasar. Macam qasar terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah qasar hakiki. Qasar hakiki merupakan qasar yang maknanya secara faktual benar adanya, kapan saja, di mana saja, dan tidak dibatasi waktu ataupun ruang. Kemudian, apabila antara makna dan esensi dari pernyataan tersebut menggambarkan sesuatu yang sebenarnya. Contohnya pada kalimat la yurwi misra minal anhari ilan nil, yang artinya yang mengairi Mesir hanya sungai Nil. Kalimat yang mengairi Mesir hanya sungai Nil pada contoh tersebut memberi informasi bahwa sumber irigasi atau pengairan di negara Mesir hanya sungai Nil. Bukan saja pada saat sekarang, tapi memang sepanjang waktu, pada masa lampau, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Tidak dibatasi waktu. Inilah yang dimaksud dengan makna faktual, abadi, dan sesungguhnya. Rumusan masalah yang kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Diah. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Nanda atas penjelasan pengertian qasar dan pembagian qasar. Di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang pembagian qasar yang kedua, yaitu qasar idhofi. Qasar idhofi adalah dikhususkannya maksur kepada maksur alaih dengan disandarkan idhofah dan nisbat kepada sesuatu tertentu, tidak kepada semua selain sesuatu tersebut. Contohnya, ma khalilun illa musafirun, yang artinya tiadalah si Khalil itu melainkan seorang mufasir. Ucapan ini untuk menunjukkan kepergian Khalil yang dinisbatkan kepada orang selainnya, Mahmud misalnya, dan tidak memberikan suatu pengertian bahwasanya tak ada musafir selain Khalil. Contoh lain yaitu innamal alimu zaidun, yang alim hanya Zaid. Kalimat ini diucapkan sebagai jawaban kepada orang yang mengucapkan bahwa Zaid dan Umar keduanya adalah alim. Qasar idhofi sendiri terdapat 3 macam, yaitu qasar qalbun, qasar ta'in, dan qasar ifrad. Yang pertama, qasar qalbun, yaitu mentaksis sesuatu dengan suatu perkara pada tempat perkara lain yang menurut pendengar adalah kebalikan dari hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua, qasar ta'in, ialah menentukan suatu perkara lain dengan suatu perkara pada tempat lain yang sulit bagi pendengar untuk menentukan salah satunya, ialah menentukan suatu perkara dengan suatu perkara lain, tidak selainnya, menentukan satu saja. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga yaitu adat qasar. Adat qasar terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu isti'na, illa yang terletak setelah nafi.
Ketentuannya adalah maksur alaih, lafadz yang diringkas dalam nafi dan istisna jatuh setelah adat istisna yaitu illa. Contoh, maja'a fi illa zaidun, tidak ada yang datang kepadaku kecuali Zaid. Adat qasar yang kedua yaitu innama. Qasar dengan perabot innama mempunyai keistimewaan yaitu dapat memberikan faidah untuk menempatkan sesuatu dan meniadakan selainnya sekaligus, berbeda dengan perabot huruf ataf. Ketentuannya adalah maksur alaih wajib diakhirkan susunannya dan berbentuk jumlah. Contoh, innama zaidun alimun, hanya Zaid yang alim. Innama dihukumi qasar karena innama mengandung makna huruf istisna yang ada sebelum innama dan mencakup makna istisna. Ini menurut ulama ahli tafsir yang bisa dipercaya dan termasuk imam-imam ahli lughat. Contoh, innama harrama alaikum al-mayyitata, dengan lafadz al-mayyitata dibaca nasab. Jika menurut ulama ahli nahwu, innama itu ditetapkan perkara lafadz yang disebutkan setelah innama dan menafikan atau meniadakan selainnya. Dengan demikian, innama itu menetapkan makna tetap, isbat dan nafi seperti ma dan illa. Adat qasar yang ketiga yaitu ataf dengan lakin, la, dan bal. Ketentuannya yang pertama adalah maksur alaih yang bersamaan dengan la, atau apabila ataf dengan la, maka maksur alaih terletak sebelum la dan pembandingannya terletak setelah la. Contoh, al-ardu mutaharrikatun la sabitaton, bumi itu bergerak tidak menetap. Bahwa perabot qasar berupa huruf ataf la, lal atifatu tidak bisa berkumpul bersama nafi dan istisna, sebab syarat lafal yang dinafikan dengannya hendaklah tidak dinafikan secara nyata sebelumnya dengan perabot nafi selainnya. Jadi tidak boleh diucapkan ma'aliyun illa mujtahidun la mutakasilun, tidaklah si Ali itu kecuali orang yang rajin, bukan pemalas. Oleh karena itu, catatlah ucapan hari berikut ini. Baik, ketentuan yang kedua yaitu apabila ataf dengan bal atau lakin, maka maksur alaih terletak setelahnya. Contoh, mal fakhru bil mali bal bil ilmi, kebanggaan itu bukan dengan harta, bahkan dengan ilmu. Mal fahru bin nasabi lakin bil taqwa, kebanggaan itu bukan dengan nasab atau keturunan tapi dengan ketakwaan. Yang keempat, mendahulukan lafadz yang mempunyai hak atau seharusnya diakhirkan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Penjelasannya adalah bahwa maksur alaih dalam pemakaian nafi dan istisna adalah lafadz yang terletak setelah perabot istisna. Contoh, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah, hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Dan maksur alaih dalam bentuk qasar dengan mendahulukan lafadz yang sebelumnya diakhirkan adalah lafadz yang didahulukan. Contoh, alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami tawakal. Sekian penjelasan dari kami, Nanda dan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.